A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Setelah kematian Nabi Sya'yah yang dibunuh oleh Bani Israel, kemudian posisi Nabi digantikan oleh Nabi Armea. Jadi setelah Sya'yah ini namanya Nabi Armea. Ketika Nabi Armea ini diutus, kemaksiatan sudah menjadi-jadi sepeninggalnya Nabi Sya'yah. Setelah tampak jelas mereka sudah betul-betul meninggalkan agama dan Allah, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Armea melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Armea, hendaklah kamu tetap tinggal di tengah-tengah mereka. Jadi perintah pertama, kau tetaplah berada di tengah-tengah mereka. Sampaikan kepada mereka." Apa yang harus disampaikan oleh Nabi Armea? Sesungguhnya mereka itu memiliki hati, tapi tidak memahami. Nah, ini yang dibenci Allah kepada manusia. Kemudian kata Allah, kalian memiliki mata, tapi tidak bisa melihat keagungan Allah. Lihatlah kepada kaumnya Nuh, dihabisi oleh Allah. Kaum Samud dihabisi juga oleh Allah. Fir'aun dan bala tentaranya Allah tenggelamkan, Allah habisi. Sudah dilihat dengan mata sendiri, tapi kenapa tidak mau melihat kebesaran Allah di sana? Ditolong oleh Allah, kenapa kalian tidak lihat? Kemudian memiliki telinga namun tidak bisa mendengar. Telinganya hanya dia gunakan untuk mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi kalau mendengar kebaikan dia sangat anti. Dia sangat anti dengar nasihat baik yang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, orang seperti ini banyak. Ketika kita menasihati dengan kebaikan, maka dia akan marah. Apa kata Allah? Aku mengingat kebaikan nenek moyang mereka. Maksudnya, masih memandang orang-orang yang baik di kalangan mereka yang dulu berjuang di jalan Allah. Masih diingat Allah. Makanya masih ditunda Allah azab untuk mereka dan mengutus Armea untuk menasihatinya. Aku menaruh kasih sayang kepada mereka, kata Allah. Tanyakan kepada mereka bagaimana mereka merasakan nikmatnya ketaatan. Jadi Allah itu suruh ingatkan. Allah ingin kita mencari supaya kita berpikir, benar nggak kalau taat itu kita merasakan nikmat? Kenapa kita mau sholat? Kenapa kita mau ngaji? Kenapa kita mau puasa? Kita akan merasakan kenikmatan. Orang yang beriman, makanan sederhana pun menjadi mewah. Kata Allah, apakah ada orang yang taat kepadaku lalu dia celaka? Celakakah dia karena melakukan ketaatan kepadaku? Kemudian disindir Allah, binatang-binatang saja masih ingat tempat tinggal mereka, lalu kembali kepadanya. Allah menyindir kadang lebih baik binatang daripada manusia. Binatang masih ingat tempat tinggalnya. Nah, kalian sudah bergumul pada kemaksiatan, kalian lupa untuk kembali. Mereka itulah suatu kaum yang meninggalkan perintah. Padahal dengan perintah itu aku muliakan nenek moyang mereka. Aku selamatkan mereka. Mereka menginginkan kemuliaan yang tidak pada tempatnya. Di sini mereka salah. Kata Allah, mencari kemuliaan di hadapan manusia. Tidak kepada Allah mereka mencari kemuliaan. Sampai kata Allah, para pendetanya, para ulamanya pun juga mereka mengingkari hakku. Ulamanya, pendetanya itu mereka mengingkari hak Allah. Kemudian para pembaca kitabnya, mereka yang baca kitab mereka menyembah selain aku. Jadi bukan Allah yang disembah. Mereka mempelajari kitab justru bukan untuk menyembah Allah, tetapi mereka menyembah kepada hal-hal yang membuat Allah murka. Kemudian mereka mempunyai pemimpin yang mendustakan aku, mendustakan utusanku. Jadi sudah tidak menghormati Allah, juga dia tidak hormat kepada ulama-ulama. Dia tidak menghormati orang-orang yang memberikan nasihat kebaikan yang tidak mengharapkan dunia dari mereka. Apa yang disampaikan Nabi Armea ini terjadi. Mereka menyimpan makar dalam hati mereka. Mereka menyimpan siasat buruk di hati mereka dan membiasakan kedustaan di lidah mereka. Berbohong sudah mereka anggap biasa. Kita harus hati-hati dengan hal seperti ini. Dari segi apa saja jangan pernah berbohong. Nah, kalau sudah seperti itu keadaan Bani Israel, bohong, memusuhi para ulama, tidak lagi menghormati Allah, maka kata Allah, sesungguhnya aku bersumpah dengan keagungan dan kebesaranku, aku akan menurunkan generasi yang tidak dapat memahami bahasa mereka. Maksudnya kaum yang bengis,
yang kejam, yang tidak mengerti bahasa sedih, yang tidak mengerti tega. Kata Allah, mereka bengis, kasar, dan sewenang-wenang, yang memiliki pasukan bagaikan potongan-potongan awan yang berarak, datang bergelombang. Nah, itulah nanti pasukan yang akan Allah datangkan kepada Bani Israel ini. Kemudian kata Allah, mereka datang membawa panji yang berkibar, pasukan kuda yang begitu garang dan ganas untuk membantai Bani Israel ini. Bangunan-bangunan megah di kota kalian akan dihancurkan, puing-puing berserakan, celakalah negeri itu. Maksud Allah kepada Bani Israel, celaka kalian akan kena azab ini. Bahkan jasad-jasad mereka bergelimpangan berserakan menjadi santapan cacing tanah, dan tulang belulang mereka dilumat sinar matahari. Gedung-gedung semua diruntuhkan oleh mereka. Nah, ini didatangkan oleh Allah pasukan yang jahat, beringas, yang tidak ngerti kata kasihan. Sampai kata Allah, aku turunkan azab bukan itu saja pada mereka. Langit kuumpamakan seperti lapisan-lapisan baja yang tebal, sementara bumi aku buatkan seperti jaring tembaga. Sehingga kalaupun turun hujan, bumi tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Jadi kalau sudah sulit tumbuh tumbuhan, berarti Allah sudah menjadikan tanah itu sebagai jaring tembaga. Tidak bisa lagi hidup, hujan ditahan, langit ini seperti lapisan baja kata Allah. Tidak akan menurunkan hujan, bumi seperti jaring tembaga, tanah tidak akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jika ada sedikit tanah yang menumbuhkan tumbuhan pun, kata Allah, maka itu hanyalah sebagai bentuk kasih sayangku kepada binatang. Jadi bukan kepada manusia lagi. Setelah itu panen mereka fata morgana, pokoknya gak akan jadi. Pokoknya apa yang tumbuh tidak akan jadi lagi. Jika mereka pun bisa menanam, maka tanaman itu pun tidak selamat dari bahaya. Ada aja hama yang akan menghabisinya. Kalaupun ada yang selamat tumbuh, maka Allah cabut keberkahannya, dimakan pun tidak akan menjadi berkah untuk menguatkan iman. Nah, ini ngerinya ancaman Allah, peringatan, apa-apa saja dosa yang buat Allah murka, itu disampaikan kepada Nabi Armia dari malaikat Jibril untuk disampaikan kepada masyarakat Bani Israel. Karena mereka tidak mau berubah, tetap seperti kelakuan mereka seperti itu, Allah kirim Bukhtan Nasar, yang pada masa Nabi Sya'ya mereka tertawan oleh Raja Hizkiyah, kan dilepas, yaitu Raja Sanharib, salah satunya Bukhtan Nasar, dan 3 orang lain. Yang 3 orang lain kan tidak disebutkan namanya. Nah, Bukhtan Nasar ini, dia ini dendam kepada Bani Israel yang dulu mempermalukannya selama 7 hari, dikelilingi di kota mereka. Itulah maksudnya kata Allah, kalau kita sudah lupa kepada Allah, Allah kirim orang yang beringas untuk menghajar kita. Datang bala tentara Bukhtan Nasar ini seperti dalam Al-Quran, Al-Isra ayat 5. Yang artinya, maka apabila datang saat hukuman bagi kalian, kejahatan pertama dari 2 kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan pasti yang terlaksana. Datanglah rombongan Bukhtan Nasar ini, hukum jahiliyah berlaku untuk Bani Israel ini. Apa yang dalam riwayat disebutkan, mereka diperlakukan sewenang-wenang. Mereka betul-betul bengis, sepertiga mereka dibunuh, sepertiga lainnya ditawan, sementara orang tua dan anak-anak, orang yang lemah dibiarkan. Kemudian dengan menunggang kuda, mereka menginjak jasad-jasad mereka. Anak-anak dan kaum wanita digiring ke pasar tanpa mengenal ampun dan rasa belas kasihan, sekalipun mereka kelelahan. Pembunuhan secara sadis terjadi di mana-mana. Benteng-benteng, tempat-tempat ibadah dirusak dan dirobohkan. Taurat dibakar. Kemudian dia bertanya, siapa lagi yang berani melawan kami? Jadi Bukhtan Nasar inilah yang menghancurkan kaum Bani Israel. Tinggallah Nabi Armia yang sudah dipenjara. Nah, syukurnya itu Nabi Armia sudah dipenjara duluan oleh Bani Israel. Jadi Nabi Armia ini selamat. Nah, orang-orang Israel yang masih hidup setelah itu, mereka lemah. Mereka mengadu, tolonglah kami wahai Nabi Allah. Kami akan hormat kepadamu, hormat kepada keputusan kamu. Nabi Armia, ajaklah kami, apa yang harus kami lakukan? Kami betul-betul bertaubat kepada Allah. Sampaikanlah permohonan ampun kami kepada Allah. Maka Nabi Armia memohon kepada Allah. Kata Allah, kalau mereka memang mau bertobat kepadaku, maka mereka akan mau untuk membangun negeri Baitul Maqdis itu kembali. Tapi apa yang terjadi? Mereka malah menolak. Kami lemah, kami tidak bisa. Tidak mau menolong Nabi Armia. Makanya kata Ibnu Al-Kilabi, sejak zaman itulah Bani Israel ini terpencar-pencar.
ada yang di Yasrib, di Wadil Qura, ada kelompok kecil yang lari di Mesir. Jadi udah gak ada negara saat itu, karena mereka sendiri tidak mau membangun kotanya. Setelahnya nanti akan ada yang membangun kota ini, akan kita bahas di video berikutnya insyaallah. Semoga video ini bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.